hari ini dipertemukan dengan bapak dan ibu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang yang baik-baik dalam keadaan suci setelah berwudu, dan yang akan kita bahas pun juga yang baik-baik, yaitu tentang surat Yasin. 2 minggu yang lalu saya tausiah di Selat Panjang, juga diundang ke kantor polisi Selat Panjang, juga acaranya baca Yasin. Kemudian saya ngantar kawan saya di Hotel Indrayani di dekat Pasar Bawah Pekanbaru. Saya dengar pagi-pagi suara orang baca Yasin pakai mikrofon keras, ramai-ramai. Di mana ini? Ternyata di Poltabes Pekanbaru. Hari ini juga saya dapat kabar tadi surat Yasin mau dibagikan. Ada apa ini Pak Polisi ramai-ramai baca Yasin? Kenapa bisa seragam? Kenapa bisa sama bacaannya? Maka tentulah ini tradisi yang baik. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kenapa kita baca Yasin? Pindah rumah baca Yasin, hari Kamis pagi baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Kebetulan saya tidak mau jawab panjang lebar. Kenapa baca Yasin Pak Ustadz? Karena kalau baca Al-Baqarah kepanjangan 2,5 juz. Tapi sesungguhnya dalam surat Yasin itu ada hadis keterangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Hadisnya hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Bapak Ibu punya keluangan waktu, lapang rezeki, bagus beli tafsir ini. Ibnu Katsir buka dalam surat Yasin, ada disebut keutamaan Yasin. Saya tak ada waktu beli buku Pak Ustadz, beli aja dulu. Nanti simpan di rumah, letak di lemari, sehingga ketika kita mati meninggal dunia, anak kita buka, dia meneteskan air mata. Ternyata bapak ibu saya dulu suka beli buku, walaupun masih di sampul plastik, belum sempat baca karena kita sibuk. Tapi paling tidak kita sudah meninggalkan amal jariah, mengalir walaupun kita sudah mati. Jangan sampai anak kita buka lemari, dia tengok buku 7 manusia harimau, Mutinggo Busi, Koping Ho, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada tafsir, ada surat Yasin. Pak Ustadz, emak saya meninggal, lalu saya wakafkan surat Yasin, boleh Pak Ustadz? Boleh. Pakai foto boleh juga, tak masalah. Tapi lebih bagus wakaf Al-Quran. Yasin sudah banyak berserak-serak di masjid. Tapi kalau kita punya budget 3 juta, beli Quran yang bagus, namanya The Miracle References. Ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, 300.000. Beli 10 biji, wakafkan ke masjid 1, ke MDA 1, ke sekolah pesantren 1, untuk anak 1, untuk istri 1, kantor 1, maka ini pahalanya lebih baik. Saya tidak mengatakan surat Yasin tak ada pahalanya, ada, tapi sudah terlalu banyak. Nah, ini tentang masalah mewakafkan Al-Quran, karena wakaf ini terus mengalir sesudah kita mati. Tapi tadi dikatakan baca Yasin malam Pak Ustadz. Kalau baca malam, siangnya dapat ampunan. Baca siang, nanti malamnya dapat ampunan. Jadi aslinya baca Yasin tidak nunggu malam Jumat, tiap malam baca Yasin. Saya nggak sanggup tiap malam Pak Ustadz, malam Jumat saja, bagus. Malam Jumat pun tak sanggup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa seminggu sekali tak ada waktu? Apalagi kita cepat, karena bapak-bapak di kantor memang sudah tradisi setiap hari Kamis. Ada apa dengan hari Kamis? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nabi sengaja puasa hari Kamis. Ketika ditanya, hadis riwayat Muslim,
Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika catatan amalku diangkat oleh malaikat dan saat itu aku sedang berpuasa. Oke, bapak yang sedang mengatur lalu lintas tak dapat berpuasa karena panas terik, tapi paling tidak hari Kamis amal kita baik. Nanti sore malaikat membawa catatan amal ditunjukkan kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, ya, ketika amal hambaku tadi Kamis pagi engkau angkat, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di rumahmu ya Allah. Mereka sedang apa? Berzikir, membaca Yasin, mendengarkan tausiah. Maka pada saat itu kita dibanggakan kepada para malaikat. Hai malaikat, ketika dulu aku akan menciptakan manusia, kalian semua komplain. Untuk apa ciptakan manusia? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi pada saat itu ada makhluk-makhluk yang beramal di Kamis pagi, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika membaca Quran, fa idza qara'tal Quran, ketika kau baca Quran, fasta'iz billah, minta ampun lindung kepada Allah. Makanya sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sebelum baca Quran, di luar Quran ada tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Makanya tadi saya lihat semua bapak-bapak, ibu-ibu pergi berwudu semua. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tidak ada orang yang paling bersih di dunia selain daripada orang Islam. Saya pergi ke rumah sakit Kristen di Pekanbaru. Namanya saya tak mau sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di lift ada gambar tangan. Di bawahnya tulisan, cuci aku dong. Cuci aku dong. Ternyata menurut gambar itu setiap tangan jari mengeluarkan keringat. Keringat dari kelingking menyebabkan batuk. Keringat dari ini menyebabkan flu. Keringat ini menyebabkan demam. Keringat ini menyebabkan tifoid, bakteri, asam. Maka kata dia, cuci aku dong. Begitu melihat, langsung saya berucap, subhanallah, kalian baru tahu sekarang. Nabi kami 14 abad yang lalu sudah ngasih tahu, cuci tangan. Bangun pagi, cuci tangan. Mau sholat, cuci tangan. Mau masuk masjid, cuci tangan. Makanya kalau kita naik pesawat, tapi kalau lama, kemarin saya dari Pekanbaru ke Batam tak ada. Kalau lewat 2 jam, ke Maroko itu lengkap dengan transitnya sampai 24 jam. Transit di Dubai 6 jam. Lewat 3 jam, datang pramugari, bawa sapu tangan basah. Siapa yang mau? Yang pertama kali naik pesawat disangkanya roti, dikunyah. Karena berasap, hangat. Untuk apa nih? Cuci tangan. Karena tangan sudah mulai keluar zat asam. Makanya kadang ada yang bawa tisu Gatsby. Apa? Cuci tangan. Orang Islam diajarkan cuci tangan. Ibu mungkin ingat pernah anaknya minta, "Ma, tolong belikan sabun sama gayung ya." Kata bu guru, besok kami suruh bawa sabun sama gayung. Kenapa? Besok hari cuci tangan sedunia. Saya lupa tanggalnya, mungkin ibu ingat. Sekarang baru mereka tahu manfaat cuci tangan. Nanti tahun 2040 baru ada hari cebok sedunia. Orang Islam 14 abad yang lalu, seandainya Nabi Muhammad itu orang India, tinggalnya di tepi sungai Gangga, masuk akal cuci tangan, karena tinggal di tepi sungai. Tapi dia tinggal di Madinah yang air sulit. Mana ada sumur di Madinah? Sumur bor baru sekarang ada, air payah. Tapi Islam mengajarkan cuci tangan. Saya Pak Ustadz nggak bisa wudhu karena dokter sudah memvonis, Bu, Pak,
jangan kena air. Kalau kena air, mati. Tak bisa kena air. Maka alternatif bersuci. Mau baca Yasin juga di rumah sakit, divonis tak boleh kena air. Ambil tanah, ambil debu, ambil pasir yang kering, tak ada bau kencing kucing, letakkan ke atas koran, pukul 2 kali. Pukul pertama, tepuk, usapkan ke wajah. Pukul sekali lagi, tepuk, tiup, usapkan ke tangan. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk bagian bawah. Yang tapak bagian dalam. Yang ibu jari untuk ibu jari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. 1 kali tayamum untuk 1 solat. Baca Quran. Yang maaf cakap, terbaring di rumah sakit, mimpi basah, tak bisa mandi wajib, tayamum saja cukup. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda, ketika musafir di gurun pasir tak ada air, malam itu dia maaf cakap, junub. Akhirnya dia berguling-guling di pasir, jumpa sama Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam begini, tak ada air, saya berguling macam ayam berguling di lumpur. Kata Nabi, bukan begitu cara bersuci, cukup tayamum saja. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Yang pula masuk kan, tak ada kumur-kumur. Dah, sekali solat, sekali tayamum. Habis solat, tayamum lagi. Habis solat, tayamum. Ini penting, karena banyak orang sekarang bapaknya sakit, ibunya di rumah sakit, dia tak tahu mengajarkan cara bersuci. Nengok orang sakit bawa jeruk 2 kilo. Orang sakit tak perlu dibawa jeruk. Orang sehatlah yang bawakan jeruk. Karena orang sakit bawakan tanah untuk tayamum, karena dia bingung bagaimana cara beribadah, menenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah suci, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah itu maha menghukum, Allah itu maha kuasa. Tapi yang ditunjukkan ketika buka Quran, dengan nama Allah yang maha kasih. Dosamu banyak, pahala lebih banyak. Silapmu banyak, ampunan Allah lebih luas. Maka serahkan diri pada Allah. Setelah minta lindung pada Allah dari setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kata jamaah, ya, kenapa kalau baca Yasin kami baca Sallallahu alaihi wasallam? Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, ikut wirid Yasin. Nah, ya, tadi mama habis baca Yasin kok Sallallahu alaihi wasallam? Pokoknya sejak mama kecil sudah gitu, jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ini cara ampuh supaya anak enggak nanya. Tapi ini pembodohan luar biasa. Yasin Sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Yasin itu apa? Yasin itu nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nama dia banyak. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Ham. Itu nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran ada, coba kita tengok. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, kata Yesus, kata Isa. Nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi sesudah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Inilah yang diselewengkan oleh Ahmad Musaddiq. Dia bawa Quran. Ahmad Musaddiq nyelewengkan orang pakai dalil. Nabi kamu siapa? Muhammad. Yakin? Iya. Yakin tak ada Nabi setelah dia? Tidak ada. Dibukanya surat As-Saff. Tengok nih. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ada lagi setelah Muhammad. Siapa namanya? Ahmad.
Ahmad apa? Ahmad Musaddiq. Ini orangnya. Orang yang tak ngerti bisa dibodoh-bodohi oleh Ahmad Musaddiq. Tapi kalau dia datang ke Poltabes Barelang, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua sudah tahu Ahmad adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente jangan ngawur. Makanya Ahmad Musaddiq ditangkap oleh Mabes Polri. Ada 3 nabi palsu yang sudah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pertama, nabi dari Jakarta, perempuan, namanya Lia Eden. Yang kedua, dari Bogor, namanya Ahmad Musaddiq. Terakhir, nabi yang ditangkap dari Bandung, namanya Cecep. Makanya polisi yang paling hebat di dunia, polisi Republik Indonesia, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Polisi, penegak hukum, mesti bisa berdalil. Datang pengikut Ahmad Musaddiq, berkoar-koar, nabi kami ada dalam Quran. Siapa nama nabinya? Membak dismuhu Ahmad. Ente jangan kegeeran karena cuma namanya Ahmad lalu ngaku itu nabi kalian. Iya, kalau gitu Nasrullah bisa juga ngaku nabi. Ini ayatnya, iza jaa nasrullah. Nanti setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir, paling ujung. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini orangnya. Artinya apa? Orang tahu dalil, mengerti masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak berwajib, dia tidak hanya sekedar mengamankan, jangan kelahi, jangan berantem, ini nabi palsu, tenang. Tapi dia juga bisa meluruskan. Bagaimana nih Pak Polisi, Ibu Polwan, katanya ada nabi bernama Ahmad. Itu semua adalah nama-nama dari nabi kita. Dia Muhammad, dia Ahmad, dia Yasin, dia Toha, dia Ami, dia Aqib, dia Hasyir. Itu sudah dikaji kemarin oleh Ustadz dari Pekanbaru. Lupa saya namanya, Buh Sopo itu. Nama saya mudah ngingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita baca. Kenapa setiap dengar nama dia bersolawat? Bu'dan liman zukirta wa lam yusalli alaika. Celaka. Siapa yang celaka? Ketika namanya disebut, dia tidak mau bersolawat. Maka ketika disebut namanya, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Makanya muazin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi. Berselawatlah kepadanya, berselawatlah kepadanya, berselawatlah kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu disebut nama nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang Pak Polisi di tengah jalan lampu merah, rupanya di bawah jok motornya ada sajadah. Langsung dia bentang sajadah, sholat di situ. Dipoto kamera CCTV dari atas, diupdate status, masuk ke WhatsApp saya. Astaghfirullah, Masya Allah. Pak Polisi sholat di jalan raya. Saya tunjukkan ponakan saya. Tengok nih, polisi aja sholat, masa kamu tak sholat? Tengok nih, polisi aja sholat. Ini baru jadi satpam udah nggak sholat. Mohon maaf kalau ada Pak Satpam itu sini. Artinya apa? Begitulah orang. Tidak lihat kantornya di mana, tidak lihat seragamnya apa. Karena dia adalah hamba Allah. Dia berjalan di atas bumi punya Allah. Dia bernapas dengan udara dari Allah. Paru-paru yang menyemprotkan, jantung yang menghembuskan, semuanya titipan dari Allah. Saya ini adalah polisi, tapi saya adalah hamba Allah. Bukan hamba atasan, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba uang, tapi saya hamba Allah. Luar biasa. Pak Ustadz, ya, Ustadz tahu tak? Kata jamaah ke saya. Apa? Ada di sini orang di Pekanbaru, sholat subuhnya selama tugas di Pekanbaru tidak pernah di masjid yang sama. Maksudnya gimana Pak?
Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini. Selama dia tugas di Pekanbaru, seluruh masjid di Pekanbaru dia pernah sholat di situ. Siapa namanya? Anton Bahrul Alam. Jadi dia tak pernah sholat di masjid yang sama. Masya Allah. Tapi ada juga yang lain Pak Ustaz, dia tak pernah sholat di masjid yang sama. Kok bisa? Karena memang tak pernah ke masjid. Begitu cerita yang saya dapatkan, luar biasa. Apa maknanya? Setiap tempat kening bersujud. Tadi saya lihat Pak polisi selesai berwudu masuk sholat, pas di samping saya. Habis berwudu masuk sholat, habis berwudu masuk sholat. Kenapa mereka sholat? Karena semua bekas kening yang di lantai akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan itu tertulis di dalam surat Yasin. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki dari kantor ke masjid, bekas-bekas kening bersujud kami tulis dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak ibu pulang kampung, mampir ke masjid, usahakan wudu, sholat sunat tahiyatul masjid. Karena banyak juga orang kalau balik kampung, mampir ke masjid, dibuka catatannya, pulang kampung, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing. Sehingga ke masjid cuma buang air kecil aja. Aduh, manfaatkan wudu sebentar, sholat sunat. Mau cepat-cepat, enggak usah pakai iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Kalau napasnya panjang, kalau tidak jangan dipaksa, putus di tengah jalan nanti. Yang penting pernah salat sunat tahiyatul masjid. Nah, hukumnya apa Pak Ustaz? Sunat, tidak wajib. Yang enggak sholat tahiyatul masjid, ya tak apa-apa. Tapi akan datang, kita ingin ambil kesempatan semua. Kenapa Muhammad yang pertama? Karena kita tidak akan selamat kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bapak salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mengakui Muhammad tidak diakui dunia akhirat. Maka kita semua, ini saya tak tahu bapak-bapak ini datang dari mana. Mau yang Jawa, mau yang Melayu, mau yang Minangkabau, mau yang Batak, semuanya mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya ada yang tidak mengakui Muhammad? Ada. Siapa? Yahudi. Yahudi mau nabinya itu orang Yahudi. Dia tidak mau Muhammad orang Arab. Dia mau nabinya Yahudi. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuda. Yahuda punya anak cucu namanya Yahudi. Jalur ini dia tidak mau. Sedangkan Muhammad bukan jalur itu. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim. Dua jalur mereka tidak mau ikut. Tapi kita hari ini tidak lihat jalur mana. Kita semua mengakui dia. Tapi tidak semua orang Melayu mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Melayu yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Orang mana? Sakai, suku Akit, Talang Mama, Talang Perigi, suku Laut. Mereka maunya Nabi Muhammad itu orang Melayu pakai songket. Orang Jawa pun ada juga yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kejawen. Kata mereka, saya enggak sengaja pergi ke perpustakaan,
nemu buku Darmo Gandul Gatoloco. Di situ disebutkan Nabi Adam itu anaknya banyak. Salah satu anak Nabi Adam ada orang Jawa. Itulah nabinya orang Jawa. Dia tidak mau nabinya Muhammad. Ini bahaya kalau begini. Orang Melayu tidak mau Nabi Muhammad. Orang Jawa juga tidak mau. Nanti orang Batak tidak mau ngikut Nabi Muhammad. Dia maunya Nabi Muhammad itu yang pakai marga. Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Ini bahaya. Tapi kita tadi semuanya tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ditanamkan setiap Kamis pagi di keluarga besar seluruh polisi di Republik Indonesia. Yang sudah saya hadiri 3, Polresta Pekanbaru, di Selat Panjang, di sini. Dan saya pernah ceramah di depan Pak Kapolda Riau. Waktu itu Pak Condro Kirono. Ramai di Masjid Mutmainnah di belakang kantor Polda Jalan Sudirman. Ramai semuanya. Semuanya membaca Al-Quran. Gimana bacaannya Pak Ustadz? Mantap. Kok Ustadz tahu mantap? Saya dengarnya kolektif ramai-ramai. Satu-satu wallahualam. Tapi saya husnuzon, insya Allah baik. Karena biasanya kalau baca ramai ini kan yang bacaannya agak C- itu terselamatkan. Kadang tak sampai ke ujung, pangkal hilang ujung. Turjaun, fayakun. Ada yang tak berbunyi sama sekali lagi. Itu namanya Yasin lip-sync. Untuk tahap pertama no problem. Mau buka Yasin sudah alhamdulillah. Tapi diam-diam belajar. Ternyata si bapak yang tak pandai baca Quran tadi, kalau di rumah dia tetap aktif. Habis sholat maghrib panggil istri. Istri sini buka Quran. Anak sini buka Iqra. Papa sudah dewasa. Bagus, mantap. Ternyata diam-diam dia datang ke imam. Pak Imam, tolong luruskan bacaan saya. Dengan satu janji. Apa? Jangan sampai istri sama anak saya tahu. Oke, kata Pak Imam. Macam-macam. Nih, tengok nih. Yalah. Janji kita ya, 4 mata. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Bacalah. Besok istrinya tahu. Senyum-senyum. Ternyata Mas sudah mulai belajar baca Yasin ya sama Pak Imam. Loh, kok kamu tahu? Kemarin ada rekaman CCTV. Bersyukurlah ibu yang punya suami polisi tapi baca Qur'annya luar biasa. Masya Allah, setiap subuh. Pak Ustadz, apa hukum baca Yasin bersama-sama ramai-ramai? Baca Yasin ramai-ramai menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, mustahab, dianjurkan. Mana tahu nanti ada yang mempersoalkan. Apa acara kalian itu di Polres Barelang baca Yasin? Apa tuh baca Yasin ramai-ramai? Perbuatan tidak baik. Bapak Ibu bisa jawab, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, baca Yasin bersama-sama mustahab. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, baca Yasin bersama-sama la ba'sa bih, boleh. Menurut mazhab Hambali, kata Imam Al-Buhuti, baca Yasin bersama-sama kalau bacaannya bagus semua maka boleh. Tapi kalau ada yang tak baik, makruh, perbaiki bacaan. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan, bapak-bapak, ibu polwan, bapak polisi sudah bisa jawab. Kenapa kalian baca Yasin bersama? 3 jawabannya. Itu sudah disebutkan Ustadz Somad kemarin. Apa itu? Itulah, tak pula saya ingat tahap yang 3 itu. Tapi insya Allah ada rekamannya. Nanti buka di YouTube. Bapak Ibu buka yang HP Android, www.youtube.com, tulis di situ Ustadz Abdul Somad, enter. Kalau kelihatan ada Ustadz kurus, itu saya. Kalau yang gemuk, bukan. Nah, setelah diikatkan hati dengan Muhammad, Yasin sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu dari rasul utusan Allah. Dia bukan tukang sihir, dia bukan dukun, dia bukan pembohong, dia bukan mitos. Dia adalah nabi utusan Allah. Pak Ustadz Somad percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, mana buktinya? Ucapan dia tidak ada meleset sedikit pun. Ini matahari. Di samping matahari ada bulan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi.
dan semuanya berkeliling. Itu disebutkan dalam surat Yasin. Bapak Ibu hafal ayatnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin melewati bulan. Bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Sekarang baru NASA Amerika tahu bahwa matahari, bumi berputar, bulan berputar. Pertanyaannya, apakah matahari itu berputar atau diam? Surat Yasin menjawab, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar tapi dia tidak berkeliling, dia berputar di garis di tempat diamnya. Disebutkan dalam surat Yasin. Kenapa yang punya ayat orang Islam tapi yang menemukannya NASA orang Barat? Karena orang Islam baca Yasin bukan melihat maknanya. Baca Yasin untuk ngusir hantu jembalang tanah. Tapi itu tidak terjadi di kantor Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu baca Yasin sekaligus tengok artinya. Nanti pulang ke rumah, kalau yang belum punya Quran, beli Quran. Yang terjemahnya potong-potong. Dulu kan Quran itu ini ayat, ini terjemah. Sehingga kalau kita baca ayat, baca terjemah, kosakatanya nggak nempel, hilang. Sekarang ayatnya dipotong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Maka ini kosakatanya bagus. Ibu, bapak yang menguasai kosakata di surat Al-Baqarah, automatically dia akan memahami surat yang lain. Kenapa? Kosakata terbanyak dalam surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Kuasai. Insyaallah bapak-bapak polisi lulus Kesatuan Polisi Republik Indonesia itu karena EQ-nya, karena cerdasnya. Sebentar saja dia baca, dia ingat. Oh, kosakata ini maknanya di sini. Amat sangat baik. Dan sekarang nggak perlu bawa-bawa Quran. Kalau sekarang kan bawa dulu orang bawa Quran. Sekarang tinggal buka HP Android. Apa ini Pak polisi main-main HP dalam tugas? Sempat suuzon begitu didekati. Astagfirullah. Rupanya Pak polisi sedang baca Quran. Itu pun ketika didekati tadi, sebelum dekat memang main HP juga. Sedang membaca Al-Quran. Begitulah canggihnya hari ini. Nah, setelah Ustadz Somad tahu ucapan Nabi Muhammad itu. Dari mana Nabi Muhammad SAW? Buta huruf, tak bisa tulis baca, bisa tahu bahwa matahari beredar, bulan planet mengelilingi. Dari mana dia tahu itu? Kita semuanya sadar itu dari Allah, dibawa oleh Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Pak Ustadz, marilah kita beramal soleh, nanti semuanya kita akan mati. Pak Ustadz, ya. Kalau Ustadz Abdul Somad mati, darahnya berhenti, jantungnya stop, maka darahnya membeku, menjadi nanah, berulat, busuk, berbau, dimakan cacing tanah. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya timbang terakhir di puskesmas, berat saya 50 kilo. Itu sepatu udah ikut dah. Abdul Somad ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu dikubur, yang pertama kali membusuk mata, makanya hitam lebam. Zaman sekarang jangankan mati, belum mati pun udah hitam. Makanya banyak ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam tempelnya timun. Tak ada timun, tomat pun jadi. Besok pagi tak ada tomat, mau sambal belacan, itu disambal. Takut dia suaminya ketakutan, hitam. Busuk, karena ini cairan, mengering, membusuk. Setelah sebulan di dalam, yang pertama meletus, menggelembung, pus, pecah, dimakan cacing tanah. Kalau dimakamkan di sini, radius jarak 1 kilometer keliling, cacing-cacing mencium baunya. Allah Maha Adil. Cacing tak punya mata. Binatang yang tak punya mata, cacing. Kalau Bapak Ibu tak percaya, nanti mau mancing, tengok ada tak matanya? Tak ada, tapi hidungnya tajam.
Hai cacing, kau memang tak punya mata, tapi kuberi kau hidung penciuman yang sangat tajam. Cacing penciumannya 1 kilometer. Kalau dimakamkan di sini, radius 1 kilometer mencium baunya. Cacing-cacing menyerbu. Bro, ayo kita serbu. Brownies baru muncul. Mereka menggerogoti. Habis. Abdul Somad tinggal tulang belulang. Rapuh, lapuk, mati. Apakah bisa Abdul Somad itu hidup lagi? Yasin, lagi-lagi Yasin. Karena yang kita kaji pagi ini tafsir surat Yasin. Yasin menjawab, Abdul Somad akan bangkit lagi. Mana dalilnya? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yasin. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka adzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Sanggup tak Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering ini? Nabi Muhammad diam. Dia tak boleh ngomong sebelum datang wahyu. Datang Jibril membawakan wahyu. Jawabannya apa? Surat Yasin. Ibu hafal semua ayatnya. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menghidupkan dia dari tidak ada menjadi ada, dibuatnya menjadi tidak ada, maka mengembalikan yang sudah ada sangat mudah bagi dia, maka akan hidup sekali lagi. Makanya orang yang sering baca surat Yasin ingat mati. Orang yang baca surat Yasin ingat bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai diulang 3 kali. Bapak Ibu pun hafal ayatnya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina. Jadi yang diulang 3 kali muhdarun. Tapi kalau bapak ibu mau ngetes sama orang yang tak ikut pengajian ini, pasti dia tidak bisa jawab itu. Coba sebutkan yang diulang 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu kita yang ngulang. Jangankan 3, 10 kali pun bisa. Yang saya maksud Allah yang ngulang 3 kali. Wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Diulang 3 kali. Muhdarun, kamu akan didatangkan. Bapak polisi dan ibu polwan datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau bapak polisi dan ibu polwan didatangkan, siap tak siap, suka tak suka, ready or not ready, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini datang mau baca Yasin. Pagi ini datang mau dengar tausiah. Pagi ini datang mau berzikir. Tapi nanti kita datang bukan untuk baca Yasin di hadapan Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan ketika kita hidup dulu. Sebesar apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, sebesar ujung rambut, sebesar molekul akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu paling mengerti tentang pengadilan. Yang menangkap siapa? Pak polisi. Yang menuntut siapa? Jaksa penuntut umum. Yang membela siapa? Advokat, pengacara. Yang menjadi hakim siapa? Bapak hakim di meja hijau. Di saat penuntut umum menuntut, ditampilkanlah itu slide pakai infokus, tembak ke dinding. Coba perhatikan gambar ini. Benarkah ini gambar saudara? Mirip seperti saya. Nampaknya ini sudah diolah oleh Photoshop. Oke, sekarang kami sadap HP-nya. Benarkah ini rekaman suara saudara? Coba dengarkan suaranya baik-baik. Assalamualaikum. Suara saudara ini mirip macam suara saya, tapi banyak orang yang bisa niru saya. Oke, rekaman CCTV. Nih. Tonton ke dinding.
Coba lihat baik. Itu gambar saudara kan? Video tidak bisa dipalsukan. Memang itu gambar saya di Hotel Ritz Carlton. Tapi saya korban konspirasi politik. Lidah membela. Maka Yasin, lagi-lagi Yasin. Yasin mengatakan lidah tidak bisa membela. Mana ayatnya? Bapak Ibu hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Karena mulut inilah yang paling banyak. Mulut ini yang paling pandai. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat. Tapi bersilat lidah pandai. Berkelit, berputar. Makanya mulut yang pertama dikunci. Makanya kalau orang baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki yang akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Makanya orang yang paham tentang surat Yasin, begitu Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes salat tarawih malam, Allahu Akbar, waladdallin, amin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menangis imamnya, menangis makmumnya. Mereka terbayang nanti menghadap Allah. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Terisak-isak Syekh Abdurrahman Sudes. Berhenti. Makmum yang dari Mesir menangis. Makmum. Datang makmum yang dari Riau. Nangis. Kamu nangis kenapa? Lama betul imamnya baru ruku. Itulah. Tapi kalau dari Batam, dah. Mana dia? Sudah kami kaji semua itu di kantor kami. Loh, kalian kan polisi, masa ngaji? Kami memang polisi, tapi kami ngaji, kami cas, recharge, harus tetap full baterai, tinggi terus. Kenapa? Karena terus dicas dengan Yasin. Bangkit imannya, bangkit semangatnya, hidupnya untuk kerja, kejujuran dalam dirinya. Tidak bisa kejujuran ini dibangun dengan teori-teori, didatangkan pakar motivator dari Jakarta, tim ahli. Tak bisa, karena dia berangkat dari hati. Dan yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kan ada lagunya itu. Apa maknanya? Ala fil jasadi mudghah, dalam diri itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Apa dia? Hati. Hati itulah yang disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Hati itulah yang dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadathum imana, bertambah iman mereka. Kamis depan bagikan surat Yasin, dibacakan. Begitu dibacakan, Bapak Ibu semua teringat Ustadz Abdul Somad hari Kamis yang lalu menjelaskan ayat ini. Oh, untuk Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan Ustadz itu diberikan kesehatan, umurnya panjang, sehat walafiat. Maka doa dari hati Bapak Ibu, tak pun terucapnya di mulut, mengalir ke saya. Hubungan kita terjalin dengan bacaan Al-Quran. Ala bizikrillah, ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak baca Quran, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Dulu orang mencari ketenangan itu dengan apa? Baca Quran. Sekarang kota metropolitan, orang tidak menemukan ketenangan lagi. Makin besar kota, makin banyak diskotik, makin banyak karaoke, makin banyak kafe. Dulu ada anjing gila, rabies. Untuk menenangkan anjing gila dikasih pil Rohypnol. Sekarang pil itu dimakan orang. Orang yang sudah bingung makan itu, tenang dia, pas macam anjing gila. Dulu kalau ada orang dipakaikan jaket yang diikat pakai baju ke belakang, Pak polisi tahu itu, disuntikkan morfin, narkotika, dia pun tenang. Dulu orang gila yang pakai itu, sekarang orang sehat pakai itu. Bayangkan, sebelum dia disuntik pakai itu, kipasnya masih begini. Begitu udah disuntik, kepalanya error semua sudah otaknya. Saya beberapa kali diajak oleh Bapak polisi yang tergabung dalam BNN, Badan Narkotika Nasional,
Provinsi Riau. Dibawa saya ke daerah-daerah, dibawa saya ke pemukiman-pemukiman kumuh, tempat sarang-sarang narkoba. Dikawal saya sampai ke parkir. Pak, saya nggak usah diantar, saya biasa datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ustadz mesti kami kawal. Nanti banyak orang yang urat kepalanya sudah koslet, putus, ditikamnya nanti Ustadz di jalan. Ini tanggung jawab kami bersama. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini selain balik ke agama. Stres, depresi, tekanan. Di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan bini. Stres. Orang kalau sudah stres, bawaannya bodoh. Datang jin masuk. Kata jin, bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu. Itu kalau sudah bisik jin, nengok Coca-Cola, menengok baygon macam Coca-Cola. Sebelum minum, update status pula dulu. Akhirnya, ku akhiri segalanya. Tak pula mati, kalau mati masih syukur. Tak mati. Jadi kalau hati kami gundah gulana gimana Pak Ustadz? Buka Yasin baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan apa kuat? Kuat. Karena ketika kuat setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan setan lari sampai terkentut-kentut. Begitu dalam hadis sahih. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, mana tahu Pak polisi menangani orang kesambet. Gimana nih caranya? Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalam kitab mazhab Syafi'i Al-Masru', orang yang diganggu setan. Makanya azan itu mesti kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan pelan? Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Azan harus kuat. Ngusir antu jembalang tanah, lari dia pontang-panting. Nah, ambil Quran, ambil air wudu, salat sunat 2 rakaat, buka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datang kawan sebelah, bro, ayo dugem yuk, Yasin. Insya Allah terbakar dia. Nih, tidak ada jalan lain. Orang sekarang stres pergi ke psikiater. Masuklah ke rumah sakit, nemui psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah depresi nih Pak psikiater. Sudah 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, kena insomnia nampaknya. Gimana nih Pak psikiater? Kata psikiater dalam hati, ente masih syukur 2 hari 2 malam. Aku sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Manusia ini punya masalah semua. Ini dunia ini tempat masalah. Berani datang ke dunia, berani ngadapi masalah. Takut ngadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati. Belum waktunya mati Pak Ustadz. Nanti kalau lewat jenazah, lewat ikut. Permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Oh, boleh. Masih ada 2 seat lagi, silakan. Jadi hidup ini harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Allahu Akbar. Masalah ini besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Saya kalau ketemu Pak polisi, insya Allah saya akan angkat tangan. Buka kaca, ten, Pak. 1 tangan. Tapi kalau kepada Allah, Allah. Mana pernah kita ketemu kawan? Halo, hai. Artinya apa? Engkau maha besar ya Allah. Hidup kini penuh dengan masalah, tapi semuanya kuadukan kepada Engkau. Allahu Akbar. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Tapi tangannya jangan buat nanti gara-gara saya nyampaikan inna salati wa nusuki. Apa ini? Kata Ustaz Somad gitu, saya dibilang orang aliran sesat nanti. Tetap inna salati wa nusuki. Pak Ustaz, saya sudah bolak-balik solat, kenapa enggak mendatangkan ketenangan? Tidak merenungkan bacaan solat, tak merenungkan bacaan ayat. Kalau direnungkannya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masalah apapun yang kau hadapi hai saudaraku, kalau Allah berkehendak, kun, selesai. Kun, habis. Kun. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke agama. Orang-orang yang merasa dirinya besar, hebat, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau matahari itu sebesar bola basket,
Matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu skalanya. Skala matahari dengan bumi, matahari sebesar basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Sombongnya bukan main. Malaikat itu, kalau sayapnya dia bentangkan di timur, maka satu sayapnya di barat. Besar, tapi dia berserah kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, bertahmid kepadamu. Maka kita pun juga. Sebetulnya malaikat itu sudah lama gemas melihat manusia yang sombong ini. Kata malaikat, gimana ya Allah kalau kusentil? Kata Allah, jangan, mungkin dia nanti baca Yasin. Gimana ya Allah kalau kucampakkan dia ke dalam neraka jahanam dasar? Jangan, karena Allah itu Rahman dan Rahim. Maka kembali kepada ajaran Islam, bersihkan jiwa. Saya ini bergelimang dosa Pak Ustadz, sedangkan Nabi Adam saja berdosa, apalagi kita. Pokoknya semua manusia ini berdosa. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, berdosa semuanya. Saya Ustadz tidak pernah salah, tidak pernah silap. Siapa yang mengatakan saya tak pernah salah, tak pernah lupa, tak pernah silap, maka saat itu dia sedang salah, lupa dan silap. Ustadz itu siapa? Manusia. Manusia itu diambil dari kata apa? Nasya. Nasya itu artinya apa? Lupa. Kalau Bapak Ibu mau ngetes lupa habis ini, cobalah tanya, tolong ceritakan ceramah Ustadz tadi 1 jam. Lupa aku entah apa. Lupa. Jangankan Bapak Ibu, saya aja tak ingat apa yang sudah saya cakapkan. Lupa. Kita ini lupa. Makanya orang yang lupa itu diingatkan. Kamis pagi, bersyukur. Nikmat paling besar bukan mobil, nikmat paling besar bukan duit. Nikmat paling besar adalah tinggal di kantor, punya kesatuan, punya atasan, tapi peduli kepada agama. Kepada seluruh yang beragama Islam, Arab ke masjid, saat itu turun rahmat ketenangan. Jiwanya sudah seperti gurun pasir kering, kerontang. Datang embun pagi menetes. Ketika datang tetesan air, tumbuh benih-benih yang hijau. Datanglah kuntumnya, berbuah, mekar. Dia pun menjadi segar lagi dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tausiah jam 9, jam 8 kurang 15, sekarang jam 9 kurang 20. Pas ceramah saya ini lebih kurang 60 menit. Di mana-mana saya ceramah memang 60 menit. Kalau Bapak perhatikan di YouTube itu rata-rata 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol Aqua 600 ml. Lebih daripada itu tumpah. Nah, oleh sebab itu, jika ada cakap saya ini, saya yakin. Karena kata pepatah Arab, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Di antara Bapak Ibu ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Ustadz Abdul Somad paling banyak salahnya. Karena paling banyak ngomongnya. Yang baik-baik, ambil. Yang buruk, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Di akhir majelis, berdoa. Mari kita bermunajat kepada Allah. Nanti kalau Bapak Ibu diajak berdoa, sesungguhnya yang berdoa itu adalah kita semua. Adapun yang memimpin itu mewakili. Karena kata Nabi, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, diaminkan oleh yang lain. Allah mengabulkan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada bapak polisi yang istiqomah dalam dunianya. Ada ibu-ibu yang lidahnya bersih karena makan yang halal, tak pernah makan yang haram, tak pernah mengucapkan yang batil. Ada bapak-bapak yang lidahnya senantiasa basah berzikir. Gara-gara itulah doa ini dikabulkan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau menjadikannya mudah.
Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala kesulitan dalam hidup kami, keluarga kami, istri kami, anak kami, masyarakat kami, pekerjaan kami, berikanlah kemudahan ya Allah. Allahumma shrah sudurana, lapangkan dada kami, wa yassir lana umurana, mudahkan urusan kami, waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, meneteskan air mata, bersimbah darah melahirkan kami, tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang masih dalam kubang kemaksiatan, selamatkan kami, selamatkan mereka ya Allah. Wali azwajina, istri, anak, menantu, sahabat, kerabat kami, Allahumma ghafir lana zunubana, ampunkan dosa kami, walahum, dan dosa mereka yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Allahumma ja'alil qur'ana zahaba hammina wa humumina wa humumina, jadikan ketika kami membaca Yasin, membaca Al-Quran, terasa ringan beban kami, hilang segala kesulitan, segala nestapa, segala kenistaan. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah sampai akhir hayat kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, ketika ruh keluar dari jasad kami, ketika raga kami ini akan membusuk dimakan cacing tanah, ketika Israel mencabut nyawa kami, izinkan yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat anak kami, istri kami, keluarga kami melihat kami terbujur kaku, saat itu lidah tak dapat berkata. Saat Israel mencabut nyawa kami, izinkan yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.